Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diko Megantara, salah satu mahasiswa akuntansi dari Universitas Bengkulu. Saya akan membahas tentang akuntansi keuangan dan standar akuntansi keuangan. Akuntansi adalah suatu proses yang terdiri dari 3 aktivitas utama, yaitu identifikasi, pencatatan, dan pelaporan. Dari kegiatan utama suatu perusahaan untuk menghasilkan informasi bagi pengguna untuk melakukan keputusan bisnis. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi adalah menentukan sah atau tidaknya suatu kejadian bisnis. Kejadian bisnis ini disebut juga dengan transaksi. Transaksi dalam bentuk bukti transaksi. Bukti transaksi ini adalah bukti tertulis dari suatu kejadian bisnis. Dapat berupa memo faktur, struk, dan lainnya. Yang kedua, pencatatan adalah aktivitas untuk mencatat kejadian bisnis yang telah diidentifikasi secara kronologis dan sistematis. Pencatatan terbagi menjadi 3. Yang pertama, record, yaitu mencatat kejadian bisnis yang telah diidentifikasi ke dalam jurnal umum. Yang kedua, klasifikasi, yaitu pengelompokan data-data dari jurnal umum ke buku besar dan ke akunnya masing-masing. Yang ketiga, summarize, yaitu mengikhtisarkan ke dalam neraca saldo. Yang ketiga, report, laporan atau komunikasi, yaitu proses mengomunikasikan informasi berupa laporan keuangan ke pengguna, baik eksternal maupun internal, untuk melakukan keputusan bisnis. Pengguna internal adalah pengguna yang berasal dari dalam perusahaan, contohnya manajer keuangan, manajer sumber daya alam, dan pemilik. Lalu pengguna eksternal adalah pengguna yang berasal dari luar perusahaan, contohnya customer dan kreditor. Lalu standar akuntansi. Standar akuntansi yang pertama adalah standar akuntansi umum atau standar akuntansi berbasis IFRS International Financial Reporting Standard, yaitu standar akuntansi yang digunakan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Yang kedua yaitu standar akuntansi etap atau entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu standar akuntansi yang digunakan oleh perusahaan non emiten atau perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas yang signifikan. Namun standar ini akan digantikan oleh standar akuntansi privat karena standar akuntansi etap ini dianggap terlalu sederhana. Lalu yang kedua, standar akuntansi syariah, yaitu standar akuntansi yang digunakan oleh perusahaan yang menganut prinsip syariah, contohnya seperti bank syariah. Lalu ada standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah ditulis pada Peraturan Nomor 71 Tahun 2010. Standar akuntansi ini digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk